Selamat datang lagi di channel YouTube-nya Akasaka Outdoor Gear. Di sini gua akan ngebahas lagi celana yang bagaimana sih yang bisa lu pilih nantinya ketika lu memilih celana untuk digunakan untuk pendakian mungkin atau untuk kegiatan-kegiatan outdoor lainnya. Karena celana yang biasa lu pakai setiap hari itu tidak bisa dipakai untuk di kegiatan luar ruangan kayak naik gunung, kayak mungkin lu arum jeram, kayak mungkin lu ke air terjun, itu tidak bisa digunakan. Bisa kalau pertanyaan bisa digunakan atau enggak, bisa, cuman nyaman atau enggak nih nantinya, karena memang cuaca atau kondisinya ini benar-benar berbeda. Karena kita di Indonesia kan mempunyai iklim tropis yang menyebabkan hutan di Indonesia ini benar-benar lembab. Terus di sisi lain tingkat kelembapan dan kerapatan vegetasi juga menjadi tantangan. Makanya ketika lu memilih celana gunung itu benar-benar harus memperhatikan 4 faktor yang akan gue sebutkan di video ini. Yang pertama adalah lu memilih bahan yang dipakai pada celana yang lu pilih nantinya itu kombinasi antara bahan-bahan katun dan bahan-bahan polyester. Misalnya bahan-bahan katunnya bisa 35-40%, terus bahan-bahan polyesternya 65-65%. Jadi ini celana yang mempunyai kombinasi bahan-bahan tersebut. Kenapa? Bahan-bahan ini tuh cenderung lebih cepat untuk menyerap keringat yang pertama. Karena ketika lu bergerak, membawa beban, kondisi panas itu akan membuat kaki lu akan cepat berkeringat. Nah, si bahan-bahan ini akan lebih cepat untuk menyerap keringat. Terus yang kedua adalah lebih cepat untuk kering. Yang tadi gue sebutin, ketika berkeringat itu kalau celana-celana bahan-bahan kayak Levi's kayak gitu mungkin akan lebih lama untuk mengendapkan air, apalagi air keringat. Jadi ketika lu di gunung, kalau keringat itu lebih lama untuk mengendap di kaki, itu akan membuat kaki lu dingin juga. Nah, kalau bahan-bahan tadi itu akan lebih cepat untuk kering dan memberikan efek hangat juga ketika lu memakai bahan-bahan tersebut. Nah, bahan-bahan itu juga mempunyai ketahanan dari goresan-goresan kayak duri-duri atau ranting-ranting atau bebatuan, karena lebih tahan untuk menghadapi atau ketika terkena goresan-goresan nanti di gunung atau di jalur-jalur pendakian itu. Terus yang kedua adalah memiliki articulate. Jadi articulate ini kayak semacam jahitan di bagian lutut. Untuk apa? Untuk ketika lu jongkok atau melalui jalur-jalur yang tinggi, kaki lu kan akan menekuk. Jadi ketika ada articulate di bagian lutut itu akan membuat lutut lu nggak kram atau nggak sakit nantinya. Jadi pergerakan kaki lu harus benar-benar leluasa. Ketika celana tersebut mempunyai articulate tadi, itu akan membuat kaki lu tidak sakit atau tidak kram. Terus yang ketiga adalah ada beberapa celana yang mempunyai sirkulasi udara di bagian paha. Itu gunanya agar memang ketika lu melakukan perjalanan memakai celana tersebut, sirkulasi udaranya ini akan benar-benar lancar, karena memang ada sirkulasi di bagian paha atau di bagian betis atau di bagian kaki bawah itu. Jadi ketika lu memilih celana, memang tidak banyak yang mempunyai fitur-fitur tersebut, tapi ada beberapa celana yang mempunyai fitur-fitur tersebut. Jadi kemungkinan ketika lo nanti menemukan celana tersebut itu menjadi suatu kelebihan juga. Terus yang keempat adalah memiliki saku yang cukup untuk kebutuhan lu nantinya. Mungkin lu pengen celana yang bisa nyimpen handphone, atau pengen celana yang memang banyak sakunya karena lu mempunyai banyak cemilan-cemilan, itu bisa dimaksimalkan juga. Jadi pilih celana yang mempunyai saku-saku yang memang lu perlukan nantinya. Dan dari fittingnya juga jangan terlalu longgar dan jangan terlalu sempit juga, karena kalau terlalu sempit lu akan cepat kram. Terlalu longgar juga itu akan menyebabkan ya angin sering masuk di bagian bawah situ. Jadi untuk si fittingnya benar-benar harus pas, dan saku-sakunya juga. Jadi ada 4 kualifikasi yang bisa lu pilih nantinya ketika lu memilih suatu celana gunung atau celana untuk dipakai ke gunung. Untuk si Akasaka punya celana yang gua pakai ini adalah celana kasal. Ini celana pendeknya, tapi ada celana panjangnya juga, serinya Valem. Itu mempunyai articulate tadi di bagian lutut situ. Terus untuk si bahannya juga udah memakai bahan-bahan cotton dan si polyester. Terus untuk si fittingnya juga tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit juga. Jadi dari kualifikasi yang tadi gue sebutin, si celana Valem itu udah memenuhi persyaratan yang tadi gue sebutin dari keempat itu, atau ketiga dari 4 tersebut. Termasuk celana pendeknya juga udah memakai bahan polyester dan cotton. Terus ada saku-sakunya juga banyak. Jadi kalau emang lu membutuhkan celana-celana untuk lu gunakan nantinya ketika lu naik gunung, lu bisa pilih celana dari Akasaka serinya kasal ataupun serinya Valem. Lu bisa sikat dengan harga yang udah
dicantumin di deskripsi video ini. Oke, jangan lupa untuk like sama share di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe di channel YouTube-nya Akasaka Outdoor Gear. Jangan lupa juga celananya dibeli juga. Oke, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.